perkenalkan, nama saya Muhammad Kusamna, NIM 1120066. Di sini saya membuat video ini untuk ujian akhir semester mata kuliah fikih siasah. Di sini kami akan membahas 3 pembahasan dalam fikih siasah. Yang pertama adalah fikih siasah dusturiyah, yang kedua siasah dauliyah, dan ketiga siasah maliyah. Yang pertama adalah siasah dusturiyah. Siasah dusturiyah adalah bagian dari fikih siasah yang membahas tentang perundang-undangan, tentang penetapan undang-undang dasar, cara merumuskan undang-undang, dan lembaga demokrasi dan majelis syuro yang sangat penting peranannya dalam menentukan perundang-undangan. Tujuannya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, khususnya masyarakat atau rakyat, di dalam suatu pemerintahan. Permasalahan-permasalahan dalam siasah dusturiyah ini adalah hubungan pemimpin dengan lembaga pemerintahan dan terutama rakyat. Karena secara istilah, ilmu siasah dusturiyah adalah ilmu yang membahas masalah pemerintahan dalam arti luas, yaitu kumpulan kaidah-kaidah yang mengatur dasar anggota masyarakat dalam negara atau suatu negara, yang mana hal itu sangat penting dalam sebuah pemerintahan, terutama dalam undang-undang untuk menentukan suatu hukum di dalam negara tersebut. Selanjutnya, salah satu lembaga dalam siasah dusturiyah adalah Ahlul Halli wal Aqdi atau Al-Halli wal Aqdi, yaitu adalah sebagian orang atau sekelompok orang yang memiliki kewenangan memutuskan sesuatu atau putusan atas nama masyarakat atau rakyat. Dalam garis besar, lembaga perwakilan rakyat yang menampung atau menyalurkan aspirasi rakyat, suara rakyat agar tersampai atau didengar oleh khalifah atau pemimpin. Kewenangan memutuskan dan menentukan sesuatu oleh Al-Halli wal Aqdi sendiri, serta mewakili umat dalam menentukan arah atau tujuan dari pemerintahan tersebut, ada di tangan Ahlul Halli wal Aqdi. Kebijakan pemerintah yang dipengaruhi oleh Ahlul wal Aqdi adalah atas dasar dari aspirasi-aspirasi rakyat. Syarat menjadi Ahlul Halli wal Aqdi tentu pasti ada syarat untuk menjadi wakil-wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasinya. Yang pertama adalah adalah seseorang yang balik, yang berakal dan bersifat adil dalam segala syarat-syaratnya, yaitu mempunyai ilmu atau keahlian tertentu untuk menentukan kebijakan atau memilih kepemimpin, atau mempunyai ilmu untuk menentukan siapa yang memimpin yang untuk layak menjadi khalifah pada suatu pemerintahan tersebut. Wawasannya harus luas dalam artian mempunyai latar belakang ilmu pengetahuan yang luas, tidak hanya dalam satu pembahasan saja atau satu keahlian saja. Nah, bijaksana ini adalah hal yang sangat penting. Yang kedua selanjutnya adalah pemilihan atau mekanisme memilih Ahlul Halli wal Aqdi dalam suatu pemerintahan adalah pemilihan ada di tangan rakyat. Jadi rakyat mempunyai kedaulatan untuk memilih atau menentukan siapa yang menjadi wakilnya untuk menyampaikan aspirasinya terhadap pemerintahan yang sah atau pemimpin atau khalifah. Meneliti segala syarat-syarat kandidat itu adalah hal yang penting, menjadi syarat untuk menjadi acuan agar seseorang itu layak menjadi wakil rakyat. Selanjutnya, musyawarah. Seseorang itu harus pandai dalam musyawarah, dalam kewenangan
Ahlul halal wal aqdi ada beberapa kewenangan yang salah satunya adalah amar ma'ruf nahi munkar atau mengajak kepada suatu kebaikan dan mencegah pada keburukan-keburukan. Selanjutnya menetapkan peraturan atau hukum yang hubungannya bersangkutan dengan rakyat yang dibuat melalui proses musyawarah, pastinya yang melibatkan wakil rakyat sendiri, pemerintahan dan lembaga-lembaga yang berwenang di dalamnya. Menindaklanjuti pemimpin-pemimpin yang zalim itu adalah salah satu tujuan adanya ahlul halal wal aqdi, karena secara sederhana rakyat tidak mungkin bisa menindaklanjuti pemimpin-pemimpin yang zalim yang ada di dalam suatu pemerintahan, serta kewenangannya adalah memilih dan memecat khalifah atau pemimpin dalam suatu pemerintahan serta mengawasi tokoh-tokoh legislatif. Berikut adalah pembahasan dari siasah dusturiyah. Selanjutnya adalah siasah dauliyah. Siasah dauliyah adalah siasah atau ilmu yang membahas tentang hukum internasional atau hubungan internasional dalam kajian politik Islam. Secara istilah adalah suatu hubungan kepala negara untuk mengatur hubungannya negara yang dikuasainya atau yang dipimpinnya dengan negara-negara lain atau dalam lingkup internasional. Secara bahasa, dauliyah sendiri berasal dari kata yang berarti mengatur atau mengendalikan, yang mempunyai ruang lingkup yaitu perjanjian internasional yang utama, karena kajian ini yang sangat utama dalam siasah dauliyah. Selanjutnya adalah perlakuan terhadap tawanan, karena di zaman dahulu maksud dari hubungan antar negara atau internasional antar bangsa adalah hubungan perang. Jadi perlakuan terhadap tawanan perang ini menjadi ruang lingkup yang penting dalam siasah dauliyah. Selanjutnya adalah kewajiban atau hak negara kepada negara lain atau dalam hubungan internasional tersebut. Dasar-dasar dari siasah dauliyah adalah asas kemanusiaan manusia atau menghormati atau memuliakan darah manusia. Selanjutnya adalah persamaan. Yang dimaksud persamaan di sini adalah tujuan utama atau hal yang harus sama dalam suatu negara satu dan negara lain agar terjadi hubungan bilateral yang baik. Selanjutnya adalah asas keadilan, sehingga dalam menentukan sesuatu harus bersikap adil, dalam berhubungan dengan negara lain harus bersikap adil, harus mengutamakan keadilan. Selanjutnya adalah asas musyawarah. Maksud musyawarah di sini adalah berfungsi untuk menentukan hukum-hukum atau keputusan sesuatu antara pihak negara ini dengan bernegara lain harus didasari dengan musyawarah agar ditemukan atau menunjukkan atau mengerucut pada tujuan yang sama dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Selanjutnya adalah asas kebebasan. Maksud asas kebebasan yang tadi bisa dibahas adalah maksudnya zaman dahulu fikih siasah dauliyah ini sangat diterapkan dalam peperangan seperti itu, sehingga asas-asas kebebasan kemanusiaan itu menjadi dasar-dasar yang sangat penting dalam siasah dauliyah. Selanjutnya adalah kehormatan manusia. Kehormatan manusia menjadi pilar yang sangat penting dalam dasar siasah dauliyah ini, karena tujuan utama hubungan bilateral itu adalah mensejahterakan atau kemaslahatan masyarakat itu sendiri agar lebih
damai, lebih maju, sehingga menjadi hasil yang maksud dalam hubungan internasional. Yang selanjutnya yang utama adalah kerjasama. Maksud kerjasama adalah hubungan bilateral antara negara satu dengan negara lain untuk membahas sesuatu yang dibutuhkan atau yang bersangkutan antara negara satu dan negara yang lain. Selanjutnya adalah pembahasan siasah maliyah. Siasah maliyah adalah bagian ilmu pemerintahan Islam yang mengatur atau menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Mengatur politik keuangan dalam pemerintahan Islam, sasarannya adalah agniya atau seorang yang kaya, seorang yang mampu untuk mengayomi seorang masakin atau orang-orang yang miskin, orang-orang yang kekurangan, sehingga terjadi suatu hubungan yang baik antara anggota negara atau rakyat, sehingga terjadi kemaslahatan yang baik di antara rakyat satu dan rakyat lainnya, tidak ada kesenjangan sosial di dalamnya. Selanjutnya, bentuk-bentuk dari siasah maliyah ini adalah yang terutama adalah zakat. Zakat adalah pemberian penyisihan harta dari seseorang atas hartanya untuk membersihkannya, untuk diberikan kepada orang-orang yang telah ditentukan, yaitu ada 8. Selanjutnya infak. Infak adalah harta yang diberikan kepada suatu negara, bisa melewati baitul mal, bisa melewati lembaga-lembaga yang mengatur tentang keuangan, yang sasarannya adalah orang-orang miskin, orang-orang fakir yang membutuhkan dana atau bantuan yang sebenarnya. Yang ketiga adalah sedekah yang diberikan dari agniya kepada orang-orang masakin, sehingga terjadi tujuan utama, yaitu keadilan dalam sisi yang luas. Selanjutnya adalah sumber-sumber hukum yang diambil dalam pembahasan siasah maliyah adalah yang terutama Al-Quran yang tertulis dalam surat Al-Luqman ayat 22 dan hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah ruang lingkup dari siasah maliyah, yang terutama adalah hak milik. Hak milik adalah hak yang dimiliki atau harta yang dimiliki seseorang, sehingga dia wajib melindungi harta tersebut. Yang kedua adalah zakat, sama seperti bentuk-bentuknya, yaitu hak milik zakat. Yang ketiga adalah ghanimah atau harta rampasan perang. Kenapa harta rampasan perang menjadi ruang lingkup utama dalam pembahasan fikih maliyah? Karena jika harta rampasan perang ini atau ghanimah ini dibiarkan atau tidak diambil, itu sama saja mengancam atau membahayakan pemerintahan Islam itu sendiri. Karena yang menyebabkan peperangan orang kafir bisa memerangi orang Islam adalah dengan adanya ghanimah mereka, harta-harta mereka yang membuat mereka kuat, yang membuat mereka, alasan mereka bisa atau fasilitas yang bisa membuat bahaya atau membahayakan pemerintahan Islam sendiri. Yang selanjutnya adalah jizyah atau iuran dari orang-orang ahli kitab yang diambil kewajibannya untuk iuran diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti tadi, seperti fakir, miskin, orang-orang yang banyak perlu bantuan di dalamnya. Yang selanjutnya adalah fa'i. Di dalam pengertian fa'i dan ghanimah ada sedikit kesamaan, namun ada perbedaannya tentu. Sama-sama harta yang berasal dari perang, namun ghanimah adalah harta rampasan perang yang diambil setelah pemerintahan Islam atau negara Islam memenangkan perang terhadap orang kafir. Sedangkan fa'i adalah harta yang didapat
dalam peperangan, namun peperangan itu belum sampai terjadi. Berarti dalam artian fai ini adalah harta sisa perang, namun peperangan itu, pertempuran itu belum terjadi. Yang selanjutnya adalah kharaj atau pajak. Ya, ini hal yang sangat penting, bukan hanya dalam lingkup siasat maliyah dalam pemerintahan Islam, namun negara seperti kita Indonesia saja hal-hal seperti ini, pajak adalah hal yang menopang atau sangat membantu dalam memajukan pemerintahan itu sendiri. Karena dengan pajak yang dikelola oleh pemerintahan dengan baik akan dapat menciptakan infrastruktur yang baik, ESDM yang baik, sistem pemerintahan yang baik, pendidikan yang baik, dan masih banyak lagi. Yang terakhir adalah yang sangat basic dalam siasah maliyah ini adalah Baitul Mal, yaitu adalah lembaga keuangan yang resmi dari pemerintahan Islam. Sedikit membahas sejarah dari Baitul Mal sendiri. Itu sudah ada pada zaman Rasulullah saat beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Di sana Rasulullah membuat suatu lembaga yang mengatur keuangan tentang pemasukan negara, pengeluaran negara, agar jelas sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran itu tercatat dengan jelas agar tidak terjadi kesalahan, karena sudah diatur dalam Al-Quran jelas kita harus menjaga harta yang sebaik-baik mungkin, tidak ada penyelewengan harta atau kezaliman terhadap harta. Ya, alhamdulillah cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.